Ya, pertama saya minta kepada fraksi-fraksi DPR, anggota Dewan yang terhormat, udahlah, nggak usah cerita lagi ideologi Pancasila. Pancasila itu falsafah negara dan itu sudah final. Dari dulu kan diteriakkan Pancasila sudah final, ya kan? Sudah final. Nah, bahkan karena sudah final, banyak umat Islam itu jadi korban. Yang berbicara tentang khilafah dikriminalisasi, ya kan? Yang berbicara tentang syariat Islam dimusuhi, dianggap anti Pancasila. Kenapa? Karena di Pancasila sebut sudah final. Bayangkan itu. Padahal itu legal, syariat Islam itu legal berdasarkan dekret presiden. Tapi dianggap karena sudah final nggak boleh macam-macam, ya. Maka dimusuhi dan segala macam itu. Dituduh kita dipojokkan dengan macam. Kok ini sekarang ada muncul Pancasila yang versinya versi yang belum ada dasar hukum. Berarti siapa yang selama ini yang merasa belum final itu? Ini sama bahayanya. Kalau ada orang memaksakan Pancasila itu adalah Pancasila 1 Juni, ini perlu saya catat dan mohon diapakan sama teman-teman semua di DPR. Kalau Pancasila yang dimaksud ada dipaksakan adalah Pancasila 1 Juni, itu artinya umat Islam berhak memaksakan juga Pancasila itu adalah Piagam Jakarta. Dan kita masih berhak menuntut negara ini negara Islam. Karena itu masih usulan. Artinya kita sudah mengabaikan kesepakatan kita kembali kepada masa-masa kita berdebat, ya kan? Masa berdebat, masa berusul. Mereka mengusulkan lagi sekarang ini Pancasila 1 Juni yang belum diterima itu. Maka itu artinya umat Islam pun berhak menyatakan negara ini harus berdasarkan Islam. Itu dia. Kan bubar kita jadinya. Betul lah? Ya. Betul. Ini yang berbahaya. Saya katakan, udahlah, tutuplah buku. Ya. Ini berbahaya orang-orang yang masih berpikir bahwa ini harus dikembalikan ke 1 Juni. Berbahaya. Kalaupun nanti pegangan teman-teman, kenapa harus 1 Juni adalah dasar ketetapan presiden bahwa 1 Juni itu adalah lahirnya Pancasila, itu bukan dasar hukum untuk kan menjadikan Pancasila itu seperti yang di 1 Juni, ya kan? Walaupun secara akademik keputusan presiden itu bisa diperdebatkan, debatable sangat itu, ya kan? Saya setuju kalau 1 Juni itu bukan lahirnya Pancasila, tetapi Hari Pancasila boleh, karena nama Pancasila di warga waktu Hari Pancasila. Tapi hari lahirnya adalah hari kesepakatan ditandatangani. Belum ditandatangani, konsepnya kok sudah dibilang lahir, ya kan? Maka yang lahir itu tanggal 18, kalaupun tidak mau dengan Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Oke, 18, itu hari lahirnya. Nah, tetapi kalau secara politik ya terserahlah siapa yang berkuasa kan, maka dibuatlah 1 Juni hari lahir. Walaupun itu saya bilang secara akademik bisa diperdebatkan yang sangat lemah argumentasinya. Tetapi itu juga tidak otomatis menyatakan bahwa 1 Juni itu adalah menjadi dasar hukum bahwa itulah Pancasila kita. Apakah dengan itu kemudian kita mau melupakan yang sudah kita tanda tangani? Ya kan, kesepakatan kita. Jadi saya melihat ada kalangan-kalangan Soekarnois, ya, atau katakanlah pengikut Soekarno aja barangkali tidak begitu menyatakannya, ya, karena dekretnya sudah jelas kan, Piagam Jakarta itu dibuai. Nah, kalangan Soekarno atau ada orang-orang yang mau memanfaatkan nama besar Soekarno, ya, untuk kepentingan politiknya, mengganggu lagi stabilitas Pancasila ini. Mereka belum rela menerima Pancasila ini. Jadi bukan umat Islam sebetulnya yang mau mengganggu Pancasila. Inilah bukti bahwa ada orang-orang ekstremis yang mau mengganggu Pancasila, yang mau mengganti Pancasila. Dan ini yang mestinya diwaspadai oleh pemerintah, oleh aparat. Ya. Apakah ini komunis atau apa, itu kajiannya terserahlah, tapi dugaannya ada.